Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Cinta Clarissa Gunaidi. Saya dari kelas 1010 dan saya akan membuat video presentasi tentang Sunan Bonang. Jadi, yang pertama itu, saya akan menjelaskan biografi Sunan Bonang. Raden Makdum, yang juga dikenal sebagai Maulana Makdum Ibrahim, adalah nama asli dari tokoh yang kita kenal sebagai Sunan Bonang. Ia merupakan salah satu tokoh Wali Songo yang dikenal dalam sejarah sebagai penyebar agama Islam di Jawa. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel atau Raden Rahmat dan Nyai Ageng Manila, serta cucu dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Nama Bonang pada gelarnya diyakini berasal dari desa Bonang di Tuban, Jawa Timur, tempat ia tinggal. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa nama ini diambil dari alat musik tradisional Jawa bernama bonang, yang konon diciptakan oleh Raden Makdum. Karena alat musik tersebut ditemukan dan dikembangkan di wilayahnya, daerah itu akhirnya dikenal dengan nama Bonang. Nama Makdum sendiri berasal dari bahasa Hindi yang diberikan oleh ayahnya. Istilah ini bermakna cendekiawan Islam yang dihormati karena peran dan kedudukannya dalam dunia keagamaan. Walaupun tanggal dan tempat kelahirannya tidak diketahui secara pasti, para sejarawan memperkirakan bahwa Sunan Bonang lahir sekitar tahun 1465 di Desa Bonang, Tuban, Jawa Timur. Kemudian Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban. Namun, ada cerita yang menyebutkan bahwa makamnya ada di dua tempat. Legenda ini bermula ketika seorang murid dari Madura berusaha membawa jenazahnya, tetapi terjadi perebutan jenazah di Tuban yang akhirnya menyebabkan kepercayaan bahwa makam Sunan Bonang berada di dua lokasi sekaligus. Kemudian, saya akan menjelaskan riwayat pendidikan Sunan Bonang. Riwayat pendidikan Sunan Bonang mencerminkan perjalanan intelektual dan spiritual yang mendalam, menjadikannya salah satu tokoh sentral dalam penyebaran Islam di Jawa. Berikut adalah uraian lengkap mengenai pendidikan beliau. Yang pertama, pendidikan awal di pesantren Ampel Denta. Sejak kecil, Sunan Bonang mendapatkan pendidikan agama langsung dari ayahnya, Sunan Ampel, di pesantren Ampel Denta, Surabaya. Di sana, ia belajar bersama tokoh-tokoh penting lainnya seperti Sunan Giri, atau Raden Paku, Raden Patah, dan Raden Kusen. Pesantren ini menjadi pusat pengajaran Islam yang menekankan pada fikih, usuluddin, dan tasawuf, membentuk dasar keilmuan Sunan Bonang. Yang kedua, perjalanan menuntut ilmu ke Pasai. Setelah menimba ilmu di Surabaya, Sunan Bonang bersama Sunan Giri melakukan perjalanan ke Pasai, Aceh, yang saat itu merupakan pusat pengajaran ilmu sufi di Nusantara. Di sana, mereka berguru kepada Syekh Maulana Ishaq, ayah dari Sunan Giri. Perjalanan ini juga merupakan bagian dari rihlah ilmiah dan spiritual mereka menuju Tanah Suci. Yang ketiga, penguasaan berbagai disiplin ilmu. Sunan Bonang dikenal sebagai ulama yang menguasai berbagai bidang ilmu, termasuk fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan pencaksilat. Beliau juga dikenal sebagai penggubah suluk wujil dan tembang Tompo Aji yang masih sering dinyanyikan hingga kini. Yang keempat, pendiri pesantren Watu Layar. Setelah kembali dari perjalanannya, Sunan Bonang mendirikan pesantren Watu Layar di Desa Bonang, Lasem, Jawa Tengah. Pesantren ini menjadi pusat pembelajaran Islam yang mengintegrasikan ajaran agama dengan nilai-nilai budaya lokal, menarik banyak santri dari berbagai daerah. Yang kelima, metode pendidikan melalui seni dan budaya. Sunan Bonang menggunakan pendekatan yang adaptif dalam pendidikan, memanfaatkan seni, khususnya gamelan dan tembang-tembang Jawa, sebagai media dakwah dan pendidikan. Strategi ini efektif dalam menyampaikan pesan-pesan agama dan meresap dalam hati masyarakat. Yang keenam dan yang terakhir, yaitu karya tulis Kitab Bonang. Salah satu kontribusi intelektual Sunan Bonang adalah penulisan Kitab Bonang, yang berisi ajaran-ajaran tentang pemurnian akidah dan pendidikan Islam. Kitab ini menjadi rujukan penting dalam memahami pendekatan pendidikan Islam yang beliau terapkan. Lalu, saya akan menjelaskan metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Yang pertama itu pemanfaatan seni musik dan tembang. Sunan Bonang menggunakan alat musik tradisional Jawa seperti gamelan dan bonang untuk menarik perhatian masyarakat. Beliau menciptakan tembang-tembang berisi ajaran Islam seperti Tombo Ati yang mudah diterima oleh masyarakat karena disampaikan melalui medium yang akrab bagi mereka. Yang kedua, pertunjukan wayang kulit.
Beliau memanfaatkan pertunjukan wayang kulit sebagai sarana dakwah dengan menyisipkan nilai-nilai Islam dalam cerita-cerita yang disampaikan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memahami ajaran Islam melalui cerita yang familiar dan menghibur. Yang ketiga, karya sastra dan suluk. Sunan Bonang juga menulis karya sastra seperti Suluk Wujil yang berisi ajaran tasawuf dan nilai-nilai keislaman. Karya-karya ini digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan spiritual kepada masyarakat. Yang keempat, pendekatan inklusif dan toleran. Dalam berdakwah, Sunan Bonang menunjukkan sikap toleransi terhadap kepercayaan dan budaya lokal. Beliau tidak memaksakan ajaran Islam secara langsung, melainkan mengintegrasikannya dengan tradisi yang sudah ada, sehingga masyarakat lebih mudah menerima. Yang kelima, pendirian pesantren. Beliau mendirikan pesantren di Tuban yang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam. Melalui pesantren ini, Sunan Bonang mendidik para santri yang kemudian turut serta dalam menyebarkan ajaran Islam ke berbagai daerah. Lalu, saya akan menjelaskan pengaruh Sunan Bonang dalam penyebaran Islam di Indonesia. Melalui pendekatan budaya yang ramah dan toleran, Sunan Bonang berhasil menarik minat banyak orang untuk memeluk agama Islam. Ia juga dikenal sering berdialog dengan tokoh-tokoh agama lain untuk mempererat hubungan antar umat beragama, sehingga memperkuat kerukunan umat beragama di Indonesia. Sunan Bonang juga mendirikan pesantren di Bonang yang kemudian menjadi pusat pengembangan agama dan tempat belajar bagi masyarakat Jawa. Pesantren ini juga menjadi tempat bagi murid-muridnya, seperti Sunan Kalijaga, untuk melanjutkan dakwah dan pendidikan agama. Warisan Sunan Bonang tidak hanya terlihat dalam bidang agama, tetapi juga dalam bidang seni dan budaya. Ia dikenal sebagai seniman yang berdakwah dengan menggunakan perangkat seni, termasuk gamelan dan karya sastra. Konon, ia adalah penemu salah satu jenis gamelan dengan tonjolan di bagian tengahnya yang dikenal dengan nama Bonang, yang juga menjadi asal-usul julukannya. Makam Sunan Bonang di Tuban hingga kini menjadi tempat ziarah yang banyak dikunjungi oleh peziarah dari seluruh Indonesia sebagai penghormatan atas jasa dan pengaruhnya dalam penyebaran Islam dan budaya di Jawa.